Shalom semuanya. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini adalah lanjutan tentang integritas dari firman Allah. Namun kita membahas satu bagian lagi, yang ini adalah yang terakhir, yaitu saya beri judul Plain as a Dirt, ya, Plain as Dirt. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan dan kita masuk belajar lebih banyak lagi, kita mari sama-sama berdoa, kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus buat anugerah kasih setiamu atas setiap kami di tempat ini, membawa kami ke tempat ini untuk belajar firman-Mu, mengerti rahasia-rahasia yang Engkau sembunyikan untuk kami. Dan kami siap mau dengar firman-Mu, mau tangkap kebenaran firman-Mu, dan kami mau hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bekerja melalui hamba-Mu, sampaikan seturut dengan isi hati-Mu. Waktu-waktu ke depan kami persilahkan untuk Roh Kudus bekerja seluas-luas dan sebebas-bebasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Ya. Jadi arti dari plain as dirt itu ya, dirt itu adalah tanah, soil atau ground gitu ya. Artinya itu lebih kurang seperti ini, polos seperti tanah gitu. Saya ambil judul ini karena kecenderungan saya adalah kita pada hari pertemuan ini mau mengerti seperti apa cara kerja tanah, ya, yang disebut tanah oleh firman Tuhan dari Markus 4 yang menjadi sebuah rahasia yang Allah simpan untuk kita. Itu udah kita pelajari ya pada sesi yang sebelumnya, bahwa rahasia tentang kerajaan Allah ini Allah simpan untuk kita orang-orang percaya. Tapi Allah simpan disembunyikan dari orang-orang yang tidak percaya. Sehingga ketika orang yang tidak percaya itu mereka mendengarkan, mereka nggak ngerti, gitu ya. Jadi ini disembunyikan hanya untuk orang yang percaya, gitu ya. Dan untuk kita suatu harta rahasia, ya. Jadi ini suatu step lebih dalam lagi. Kalau misalnya kita bilang kalau gitu Bu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya akan percaya kalau mereka tidak mengerti? Ya, memang tahap ini hanya untuk orang-orang yang percaya dan terima Roh Kudus, gitu ya, sudah lahir baru. Nah, ini adalah sebuah rahasia yang harus kita mengerti sebagai orang percaya. Kalau kita tidak mengerti prinsip integritas firman Allah ini, kita akan mengalami yang namanya kekeringan. Enggak ada perbedaan kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen dengan bukan orang percaya. Di situ ya, kita akan menjadi sama dengan dunia ini dan kita akan banyak mengalami frustasi, putus asa. Kenapa aku percaya, aku lahir baru, aku menjadi orang Kristen, kok begini? Kenyataannya begini. Karena kita ketidakmengertian kita, karena itu masih menjadi rahasia bagi kita. Ya, kita kemarin pada sesi yang lalu kita banyak belajar ya, bagaimana Yesus bilang bahwa kita harus ngerti perumpamaan ini. Kalau enggak, akan sulit bagi kita untuk mengerti perumpamaan-perumpamaan lain. Jadi ini seperti kunci Pandoranya. Dan kita lihat bagaimana Allah itu, dia juga bekerja, dia juga beracara, dan dia juga menghidupi firman-Nya. Jadi bukan cuma dia bilang, kamu harus hidupi firman ini yang saya berikan. Enggak, Allah kita enggak gitu. Dia sendiri menghidupi firman-Nya. Kenapa? Contohnya apa? Yesus. Ya, Yesus dia datang ke dunia ini, dia Allah sendiri, tapi dia jadi manusia. Dia berjalan seturut dengan integritas firman-Nya. Integritas adalah sesuatu yang kita ucapkan seturut dengan apa yang kita lakukan. Itu dia integritas. Dan kita harus belajar ini, kenapa? Karena ketika Allah sendiri melakukan segala sesuatunya, bekerja atas dunia dan di sorga seturut dengan integritas firman-Nya, nggak mungkin kita di luar dari integritas itu, gitu loh. Ya, jadi kita harus sejalan, kita harus ngerti supaya kita tahu posisi kita.
apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita paham, kita ada di dalamnya, kita tetap berharap dan percaya sehingga sampai pada waktunya kita akan menuai, kita akan melihat hasilnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan kita akan belajar tentang tanah, ya, soil, ground, dirt. Ada sesuatu yang baru ya yang kita akan melihat kenyataan dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tentang tanah. Kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 12 ya. Pada sesi sebelumnya kita belajar banyak tentang akar. Saya beri judul waktu itu preparation time never fail, never wasted ya. Waktu persiapan tidak pernah sia-sia. Itu bicara tentang pertumbuhan akar. Tapi sekarang kita mau bicara tentang tanah. Ya, kita mau bahas ini dan selesaikan pada sesi ini. Kejadian 1 ayat 12 dikatakan gini, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Ini hari ketiga yang disebutkan pada ayat 12 ini, Kejadian 1. Jadi, kalau kita lihat lagi di Kejadian 1 ayat selanjutnya, ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala makhluk yang hidup, ternak, dan binatang melata. Wow, ternyata binatang-binatang yang melata, ternak, kambing, lembu, domba, itu semua apa? Keluar dari dalam bumi, dari dalam tanah. Pernah enggak kita merenungkan firman ini dan kaget waktu menemukannya? Ternyata semua itu dari dalam tanah. Jadi memang Allah berfirman dan tanah mengeluarkan. Makanya saya beri di atasnya judulnya apa? Seluruh potensi ciptaan Allah tersimpan di dalam tanah. Kita pikir selama ini ketika Allah berfirman, jadilah gajah, kemudian gajah itu tiba-tiba tring, seperti itu. Tidak, bukan seperti itu. Ternyata menurut ayat ini, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi, tanah mengeluarkan makhluk hidup, ternak, binatang melata, segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Dan ternyata semua tumbuh-tumbuhan keluarnya dari dalam tanah. Waktu ayat 12 dikatakan tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda dari segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan. Jadi segala sesuatunya itu ada di dalam tanah, potensinya. Hanya saja tanah tidak akan mengeluarkan apapun kalau tidak ada firman, kalau tidak ada benih. Jadi peranan tanah adalah berpotensi dan peranan benih adalah mengaktifkan potensi itu supaya keluar. Itu dia rahasianya. Ya, suatu rahasia yang baru yang kita ngerti dari firman Tuhan ini. Nah, slide selanjutnya di sini dikatakan begini. Markus 4 ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. King James Version-nya katakan, for the earth bringeth forth fruit of herself. Ya, herself itu artinya bumi itu adalah pihak wanita. Kalau King James Version kita lihat, dikatakan tanah itu, bumi itu perempuan jenis kelaminnya. Beberapa bahasa di Eropa, bahasa asing, itu menggunakan jenis kelamin untuk benda-benda. Ya, bukan hanya manusia, tapi untuk beberapa benda. Demikian juga ternyata Alkitab menyebutkan bahwa tanah itu adalah wanita. Dia adalah kandungan, dia adalah rahim, dia adalah sel telur. Dan Kejadian 1 ayat 11, kembali lagi ke Kejadian 1, kita jadi ngerti, dikatakan begini, berfirmanlah Allah, hendaklah
tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon-pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. King James Version-nya katakan apa? And the fruit tree yielding fruit after his kind. His di sini menyatakan pria. Ditujukan kepada apa? Benih, kepada biji. Ya, jadi kita ngerti sekarang. Tanah itu, ya kemarin kita bacakan Markus 4 tentang 4 jenis tanah. Hati kita itu perempuannya. Itu her, kalau bahasa King James-nya, her, artinya wanitanya. Dan benih itu artinya his, prianya. Benih, firman, itu kalau kita lihat bahasa aslinya ketika benih disebutkan, bahasa aslinya Greek, bahasa Yunaninya itu spora. Spora itu kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya itu sperma, sperm. Ya, jadi kita tahu firman itu adalah prianya dan kita tanah adalah wanitanya. Oke, itu sesuatu yang baru, prinsip yang harus kita ngerti. Kenapa kita harus ngerti? Karena ada sesuatu yang besar, ya, ya sesuatu yang luar biasa yang kita, yang Allah simpan untuk kita mengerti. Supaya kita bisa bekerja sama dengan dia. Gitu. Supaya semua yang dia sediakan itu kita nikmatin. Enggak ada yang gagal rencananya di dalam kita. Ya, ini disampaikan firman ini terserah kita semuanya. Ya. Gimana respon kita terhadap firman? Terhadap pengenalan akan Allah, terhadap pengenalan akan firman-Nya ini. Ya, kita mau hargain, kita mau ingat, kita mau meditasikan atau kita udahlah, biar Ibu Imelda aja yang pelajarin itu. Semua kita harus ngerti karena firman ini untuk kita semua. Allah tujukan bukan hanya kepada saya, ya. Nah, slide selanjutnya kita pelajari tanah itu tentang hati. Kalau kita lihat, ya kita telusuri lagi tentang tubuh, jiwa, roh. 3 unsur di dalam manusia, hati itu ada di mana? Hati itu adalah perpaduan antara roh dan jiwa. Makanya hati itu tergantung bagaimana pengenalan kita akan firman Tuhan. Seringkali hati itu disebut juga apa? Kerohanian seseorang. Ya, kita lihat ya, beda ya. Orang udah lahir baru, tapi yang ini suka maki-maki, masih suka marah-marah, misuh-misuh. Yang ini kok berbeda ya? Itu tergantung pengenalannya akan Allah. Di mana di sana bermain apa? Jiwanya, pengenalan akan Allahnya, akal pikirannya ikut berperan di situ. Itu yang disebut hati. Hati itu setengahnya roh dan setengahnya jiwa, pikiran. Makanya kita perlu orang yang gak mengenal Allah, kita bisa lihat dari sikap, respon, tingkah lakunya, emosinya, perasaannya, kehendaknya dan keinginannya, kedagingannya, dominan enggak. Yang tampil apa? Rohnya kah? Dagingnya kah? Itu yang dinamakan hati, ya. Nah, yang pertama, kita belajar tentang tanah ini apa? Allah menyimpan seluruh potensi ciptaannya di dalam tanah. Itu tadi kita udah sama-sama ngerti ya dari ayat yang sebelumnya. Semua yang terlihat di atas tanah berasal dari dalam tanah. Maksudnya gini, apa sih yang kita lihat sekarang di atas tanah? Bu, kalau misalnya logam gimana? Semua itu berasal dari dalam tanah. Allah sudah ciptakan di dalam tanah. Semua yang kita lihat di atas bumi ini berasal dari dalam tanah tadinya. Tapi ditemukan oleh manusia. Ya, besi, logam, emas, perak, tembaga, nikel, minyak bumi. Semua berasal dari dalam tanah. Jadi semua potensi itu ada di dalam tanah, Allah sudah sediakan. Tanah itu seperti rahim, seperti sel telur, seperti wanita.
bicara tentang hati. Ada roh dan jiwa di sana. Benih itu spora, sperm, pria, yaitu firman Allah, dan fungsinya adalah mengaktifkan, ya, mengaktifkan supaya potensi itu keluar. Gitu, ya. Ada kuasa mengaktifkan supaya potensi itu keluar. Kita ingat Maria ya, Maria itu waktu dia kedatangan seorang malaikat Gabriel bicara tentang Yesus yang akan dia lahirkan tanpa bersetubuh dengan seorang pria. Maria kan tanya, bagaimana caranya? Apakah aku harus bersetubuh dengan pacarku, waktu itu belum menikah? Lalu Gabriel bilang tidak, Roh Kudus akan berkuasa atasmu gitu. Maria responnya apa? Lukas 1 ayat 38, dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di situ Maria hamil. Di situ Maria mengandung Yesus. Waktu dia perkatakan dengan imannya, dia buka hatinya, dia katakan apa yang menjadi firman yang dibawa oleh Gabriel terjadi padaku. Artinya firman itu ditabur di dalam Maria. Di situ Maria hamil. Itulah detik-detik saat Maria mengandung Yesus. Ya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Harus ada tanah dan harus ada benih. Itu prinsip integritas firman Allah, nggak bisa ditawar. Makanya Yesus walaupun dia Allah, dia lahir dari benih firman dan dari rahim seorang wanita, dari sel telur seorang wanita. Gitu ya. Tanpa persetubuhan dan tanpa keinginan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Ya, jadi kudus. Firman akan mengaktifkan semua hal yang supernatural, yang terkandung di dalam roh kita, yang terkandung di dalam hati kita, yang terkandung di dalam jiwa kita, itu akan diaktifkan. Waktu kita lahir baru, roh Allah dan roh manusia itu bersatu. Jadi gini, waktu kita lahir baru kan roh kita mati ya, roh manusia yang lama. Digantikan roh yang baru, yang dari Allah, yaitu roh yang sama dengan yang membangkitkan Kristus. Mungkin kita ada yang berpikir gini, setengah roh saya, setengah roh Allah kali ya. Roh Allah di atas, roh saya di bawah. Bukan seperti itu. Kita lihat ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 17 katakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi roh kita satu, yaitu roh Allah dan roh manusia itu bersatu. Enggak ada yang lebih tinggi. Roh kita adalah roh Allah sendiri. Dan itu dikatakan singular. Bahasa aslinya, bahasa Ibraninya dikatakan heis, singular artinya satu, ya. Nah, kita next lagi, ini udah kepada 4 jenis tanah, tapi saya mau cerita begini. Ketika kita ngerti hal ini, bahwa tanah itu merupakan tempat sumber segala potensi yang Allah sediakan, artinya ketika kita lahir baru, hati kita adalah perpaduan antara roh Allah dengan roh kita, itu punya potensi yang luar biasa. Dan itu semuanya bisa dimanifestasikan dengan apa? Dengan benih. Itu dia maksudnya. Ketika, kalau kita lihat orang-orang gak lahir baru ya, mereka punya potensi yang hebat. Hebat loh Bu orang-orang di luar sana. Mereka jago, punya banyak talenta, sanggup berpikir, sanggup banyak hal, mampu menjadi kaya dan kaya raya. Mereka hebat loh Bu, ada yang bisa menyembuhkan orang sakit, ada yang bisa macam-macam potensinya. Mereka belum lahir baru. Roh mereka itu, tanah mereka itu, hati mereka itu belum ada Roh Kudusnya. Apalagi kita yang sudah punya Roh Kudus, Roh Allah yang bersatu dengan roh kita, tanah kita itu supernatural. Ya, katakan kepada sebelah kanan kirimu, tanahmu supernatural potensinya. Ya,
Ini yang harus kita sadari bahwa tanah kita potensinya luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah lahir baru dan roh Allah itu di dalam kita. Potensinya lebih dahsyat dari orang-orang di luar sana. Dan itu yang harus dibangkitkan, diaktifasikan dengan apa? Benih firman Allah. Dia yang akan mengaktifasikan semua potensi itu. Apapun itu. Sekarang terserah kita. Kita mau kerjasama enggak dengan benih ini? Karena ini adalah integritas Allah. Ini caranya Allah bekerja di bumi dan di sorga. Gitu. Ya. Nah kalau gitu, sekarang kenapa Yesus bicara tentang 4 jenis tanah? Ya, kita baca nanti kita bahas satu persatu. Kemarin saya ada bahas beberapa jenis, 2 jenis tanah, tapi belum begitu dalam. Jenis tanah yang pertama itu jenis tanah keras yang di pinggir jalan. Itu di Markus 4 ayat 4. Kita juga akan lihat di Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8. Tapi kita nggak usah lihat satu persatu karena persis mirip perkataannya ya. Kita lihat yang di Markus. Tanah pinggir jalan ini adalah tanah yang tidak bisa keluar potensinya. Kenapa? Karena dicuri oleh iblis benihnya. Kenapa? Karena tidak mengerti. Jadi masalah dari tanah pinggir jalan karena tidak mengerti firman, dicuri. Ya, itu udah kita bahas ya pertemuan sebelumnya. Yang kedua, tanah berbatu. Markus 4 ayat 5 sampai 6. Masalahnya apa? Karena dia tidak berakar. Dan kita pertemuan sebelumnya kita ngerti betapa pentingnya akar itu. Dan betapa akar itu benar-benar butuh waktu, preparation time. Dan semua orang perlu preparation time tanpa kecuali. Karena Yesus pun dia punya preparation time waktu dia ada di bumi ini. Siapa kita sampai kita nggak perlu preparation time? Ya, Paulus juga 13 tahun setelah dia perjumpaan dengan Yesus, dia ngalamin preparation time. Kemudian selanjutnya tanah semak duri. Di Markus 4 ayat 7, 18 dan 19, karena apa? Tidak dibersihkan, dia nggak punya prioritas. Semak duri itu, tanah semak duri itu gini, waktu benih dijatuhkan di tanah itu, saya waktu kecil ya, sering gitu sama orang tua saya, kami punya pekarangan yang luas, itu diminta untuk setiap bulan pasti kami ditugaskan cabutin itu rumput liar. Ya, kita akan lihat apa gunanya rumput liar itu harus dicabutin. Kenapa rumput liar itu harus dicabutin? Itu semak duri. Dan itu berbahaya bagi tanaman yang sedang kita tanam, benih yang sedang kita harapkan berbuah. Itu sangat berpengaruh, ya. Dan ketika itu tidak dibersihkan, semak duri itu, rumput liar itu, maka benih yang kita harapkan berbuah tidak akan berbuah. Seperti yang kita harapkan. Mungkin ada yang berbuah, tapi nggak berbuah lebat. Nggak 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Padahal kita mau mengalami harvest, ya, kita mau mengalami penuaian besar. Kalau bisa maksimal dong Bu, 100 kali lipat. Kemudian tanah yang baik, yang terakhir, Markus 4 ayat 8 dan 20. Tanah jenis ini menghasilkan maksimal potensi yang ada di dalamnya sampai 100 kali lipat. Kenapa? Karena dia tidak mengandung banyak hal. Kadang kita pikir ya, wah dia multi talented, hebat. Kadang-kadang justru terlalu banyak talenta sulit dipakai Tuhan. Ada kesombongan di sana. Ada keakuan yang susah untuk dicabut. Yang akhirnya membuat benih-benih firman Allah tidak berakar dan tidak berbuah. Jadi berbanggalah yang mungkin saat ini ngerasa saya nggak punya talenta Bu. Itu ya. Jangan kecil hati. Justru itu lebih mudah dipakainya sama Tuhan.
lebih rendah hati. Saya nggak terlalu berpengetahuan, Bu. Pengenalan saya akan teknologi kurang canggih. Justru kadang-kadang hal-hal seperti itu membuat kita lebih mudah percaya tanpa kekhawatiran dan tanpa ketakutan. Terlalu banyak informasi membuat kita takut. Tanah yang baik justru dia benar-benar murni. Itu sebabnya saya kasih judul tadi apa? Ya, plain as a dirt. Ya, polos. Itulah tanah yang subur, yang nggak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Dia tahu siapa dia. Dia ngerti hanya Roh Kudus yang bikin dia begini. Saya sering begitu. Setiap kali saya bicara, saya selalu merasa nggak sanggup. Saya selalu datang sama Tuhan, saya bilang saya nggak bisa ya Tuhan ya. Kalau bukan Tuhan, saya nggak akan bisa bicara. Saya bingung mau bicara apa, mau mulai dari mana, mau bahas apa, mau kasih contoh apa. Saya tahu siapa saya. Tapi karena saya tahu bahwa Roh Allah nggak pernah ninggalkan saya, itu sebabnya saya berani berdiri di sini. Karena saya dijamin oleh firman Tuhan, Ibrani 13 katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu dan aku tidak akan melupakanmu. Itu kata firman Tuhan, itu yang setiap kali membuat saya bisa berani. Saya berani, karena saya firman Tuhan katakan, dia tidak akan pernah meninggalkan saya sekali-kali. Jadi saya tahu bahwa saya mampu bicara hari ini. Ada Roh Allah di dalam saya, gitu. Ya.